Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi vitamin. Well, the next. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Aci. Kepada Asri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Vitamin merupakan salah satu senyawa organik yang dibutuhkan manusia dalam jumlah kecil. Sebagian besar vitamin disuplai dari makanan karena tubuh tidak mampu memproduksinya sendiri. Sebetulnya tubuh mampu memproduksinya sendiri tapi dalam bentuk yang sedikit dan juga kurang untuk mensuplai kebutuhan tubuh. Di mana setiap organisme itu memiliki kebutuhan vitamin yang berbeda. Vitamin juga terdapat 13 jenis yang esensial di antaranya itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, di mana vitamin K ini larut dalam lemak. Lalu ada vitamin B. Vitamin B terdiri dari tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, biotin, pirokdosin, kobalamin, dan folat. Juga ada vitamin C, di mana vitamin C ini larut dalam air. Vitamin juga bertindak sebagai koenzim dari enzim-enzim yang berperan dalam jalur metabolisme tubuh. Selanjutnya ada vitamin A. Vitamin A sendiri mempunyai peran dalam fisiologi dalam tubuh, di mana mulai dari penyusunan pigmen dalam mata hingga juga gen penting. Lalu ada dua jenis tipe vitamin A yang berbeda, yaitu ada vitamin A performer, di mana ini ditemukan dalam bentuk retinol ester. Juga biasanya itu retinol esternya dalam bentuk daging, unggas, ikan, dan juga produk susu. Lalu ada provitamin A, di mana provitamin A ini ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan produk nabati lainnya. Di mana untuk jenis provitamin A biasanya umumnya itu ditemukan dalam makanan atau suplemen, juga bisa ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai beta karoten tinggi. Selanjutnya, kalau misalkan dikelompokkan berdasarkan keadaan oksidasinya, vitamin A ini berada dalam 3 bentuk, yaitu ada retinol, dan asam retinoat atau retin A. Untuk retinol sendiri, ini memainkan peran penting dalam penglihatan. Lalu untuk retinol, ini merupakan salah satu prekursor langsung untuk dua metabolit aktif yang penting. Yang ketiga ada asam retinoat, di mana asam retinoat sendiri ini berfungsi sebagai pembawa pesan intraseluler yang akan mempengaruhi transkrip sejumlah gen. Lalu, vitamin A ini tidak terdapat pada semua tumbuhan, tetapi banyak tumbuhan yang mengandung karotenoid seperti beta-karoten tadi, di mana ini dapat diubah menjadi vitamin A dalam usus dan jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya ini ada tabel sumber untuk vitamin A, dan ada gejala-gejala bila kekurangan vitamin A dan juga kelebihan vitamin A. Untuk sumber makanannya sendiri, biasanya vitamin A itu ditemukan di sayuran hijau seperti sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Juga biasa ditemukan di wortel, di tomat, hati ayam, minyak ikan, susu, dan telur. Lalu untuk gejala kekurangan bila tubuh kekurangan vitamin A itu, yang pertama rambut dan kulit yang kering, lalu juga muncul bercak pada mata, dan penurunan hormon tiroksin. Untuk jika kita kelebihan vitamin A, biasanya itu memiliki gejala penglihatan kabur, nyeri pada tulang, pusing, mual, juga hipersensitivitas pada cahaya. Lalu ada tabel fungsi dari vitamin A yang diketahui sebelumnya. Untuk penglihatan sendiri, biasanya ini dari retinal, di mana retinal ini adalah salah satu komponen struktural dari pigmen rhodopsin. Lalu untuk pembentukan tulang, di mana sel tulang ini biasanya bergantung pada pembentukan bergantung pada pembentukan tulang, dan juga di mana si vitamin A ini dapat melakukan fungsinya gitu untuk tulang. Selanjutnya ada
untuk reproduksi, di mana kadar vitamin A biasanya diperlukan untuk sel epitel spermatogenik. Oke, selanjutnya ada vitamin K. Uh, untuk vitamin K, ini biasanya berfungsi membantu proses pembekuan darah, di mana vitamin K juga membantu mengubah protomin menjadi trombin, di mana protein ini berperan dalam pembekuan darah, dan vitamin K juga merupakan komponen utama dalam sintesis beberapa protein yang memediasi proses koagulasi dan antikoagulasi, di mana ketika kita kekurangan vitamin K akan terlihat dari kecenderungan tubuh, di mana terdapat dua bentuk vitamin K yang teridentifikasi di alam, yaitu ada vitamin K1 dan K2, di mana ini adalah suatu senyawa turunan dari quinon. Lalu, vitamin K juga berfungsi sebagai koenzim utama pada enzim karboksilase yang katalis karboksilasi, di mana ini dari residu asam glutaman, dan pada protein ini bergantung pada vitamin K, yaitu vitamin K dependent proteins, di mana protein ini yang bergantung pada vitamin K ini ada yang pertama protein koagulasi, di mana untuk protein koagulasi ini ada faktor 2 atau protombin, faktor 10 dan faktor 9. Untuk protein antikoagulasinya sendiri adalah protein C, protein S, dan protein Z. Lalu untuk protein lainnya ini seperti protein tulang, protein matriks, dan protein beberapa pada protein ribosom. Di mana jika kita kekurangan atau tanpa vitamin K, karboksilasi ini tidak akan terjadi dan protein yang disintesisnya itu tidak akan aktif. Ini ada tabel sumber vitamin K dan gejala bila kita kekurangan dan kelebihan vitamin K. Untuk sumber makanannya, ini ada sayuran hijau, lalu ada kacang-kacangan, ada daging, ayam, alpukat, serta keju. Untuk gejala kekurangan, biasanya itu perdarahan, kerusakan otak permanen, atau biasanya ini terjadi pada bayi ya, defisiensi, lalu penurunan massa tulang. Lalu untuk gejala kelebihannya ini jarang terjadi, namun si defisiensi pada bayi ini dapat menyebabkan gejala anemia hemolitik. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya ada tentang vitamin B yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana vitamin B ini umumnya disintesis oleh tumbuhan yang apa namanya pada bagian kloroplas, mitokondria, dan sitosol. Pengecualian buat vitamin B12 ini disintesis oleh bakteri, di antaranya itu bakteri Propionobacterium sermani sama Pseudomonas denitrificans, di mana vitamin B ini terdiri dari 8 kelompok yang larut dalam air yang melakukan peran pentingnya yang saling terikat secara seluler dan bertindak sebagai koenzim dalam beragam reaksi enzimatik, katabolik, dan juga anabolik. Boleh next? Ini selanjutnya adalah jenis, sumber, kemudian fungsi, dan juga defisiensi dari setiap vitamin B. Ini ya vitamin B1 atau nama lainnya ini tiamin, di mana bersumber dari sayuran hijau, kentang, hati, dan juga telur, di mana ini tuh berfungsi sebagai koenzim tiamin pirofosfat yang terlibat dalam reaksi dekarboksilasi. Kalau misalkan kekurangan vitamin B1 biasanya terjadi reaksi defisiensi seperti beri-beri, hilang ingatan jangka pendek, dan penurunan bobot badan. Kemudian yang kedua yaitu vitamin B2 atau riboflavin, di mana bersumber dari produk susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, hati, jamur, dan juga ragi. Di mana vitamin B2 ini berfungsi sebagai prekursor koenzim flavin adenin dinukleotid atau FAD, dan juga flavin mononukleotida atau FMN sebagai pembawa oksigen dalam sejumlah reaksi oksidasi reduksi dalam respirasi penting dalam mitokondria, di mana gejala defisiensinya ini ada fatigue, penglihatan kabur, sampai depresi, dan juga dermatitis di area mulut. Adapun untuk vitamin B3 atau dalam uh, nama kimianya yaitu niacin, bersumber dari daging, ikan, serealia, kacang-kacangan, dan juga jamur. Di mana vitamin B3 ini berfungsi sebagai prekursor koenzim
tinamid adenin dinukleotid NAD dan juga NADPH sebagai pembawa hidrogen dalam beberapa proses diantaranya siklus Krebs dan juga glikolisis. Adapun untuk defisiensi dari vitamin B3 dapat terjadinya pellagra, dermatitis, demensia, dan juga diare. Balik next. Kemudian ada vitamin B5. B5 yaitu asam pantotenat di mana bersumber dari daging, serealia, dan juga brokoli. Di mana vitamin B5 ini berfungsi sebagai prekursor koenzim A yang merupakan enzim penting dalam oksidasi dan sintesis karbohidrat dan juga asam lemak. Untuk defisiensi vitamin B5 dapat terjadi fatigue, insomnia, depresi, mudah tersinggung, muntah-muntah, sampai nyeri lambung. Kemudian untuk vitamin B6 atau dalam nama kimianya ini piridoksin yang bersumber dari daging, ikan, kacang-kacangan, pisang, dan kentang berfungsi sebagai prekursor piridoksal fosfat yang merupakan koenzim untuk beberapa reaksi enzimatik yang melibatkan metabolisme protein termasuk reaksi transminasi yang diperlukan untuk sintesis asam amino. Kalau kekurangan vitamin B6 dapat terjadi neuropati perifer, sindrom milip pellagra, kemudian dermatitis seborrheic, glossitis, dan clay Claylosis. Adapun untuk pada orang dewasa dapat menyebabkan depresi, kebingungan, kelainan elektroensefalogram, dan kejang. Untuk vitamin B7 atau biotin yang bersumber dari telur, hati, dan sayuran hijau berfungsi sebagai koenzim untuk beberapa enzim yang mengkatalisis reaksi karboksilasi, dekarboksilasi, dan deaminasi. Contohnya, ini sebagai piruvat karboksilasi, enzim yang penting dalam siklus Krebs. Adapun untuk gejala kekurangan B7, vitamin B7 yaitu alopecia, dermatitis periorifisial, kulit bersisik, ruang merah di sekitar mata, hidung, dan mulut. Well, next. Kemudian selanjutnya ada vitamin B9 atau folat, di mana vitamin B9 ini bersumber dari kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah sitrus atau buah jeruk. Di mana vitamin B9 ini berfungsi sebagai koenzim dalam sintesis beberapa asam amino serta purin dan timin pada DNA. Adapun untuk gejala defisiensi vitamin B9 ini ada gejala anemia, radang pada lidah, hilangnya sensitivitas indera pengecap, kemudian penurunan berat badan. Kemudian yang terakhir adalah vitamin B12 atau kobalamin, di mana bersumber dari ikan, daging, dan juga olahannya. Di mana vitamin B12 ini berfungsi sebagai koenzim yang mengandung kobalt yang terlibat dalam berbagai jalur metabolisme. Adapun untuk gejala defisiensinya, ini anemia pernisiosa, penglihatan kabur, hilangnya nafsu makan, kulit pucat, depresi, dan lelah otot. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Malika. Kepada Malika dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Berikutnya di sini ada vitamin C, yang mana vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air dan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Bila kadar vitamin C ini terlalu tinggi, maka kelebihannya tentu akan dibuang dari tubuh melalui urin. Meskipun tubuh dapat menyimpannya dalam kadar rendah, namun konsumsi vitamin ini harus tetap dilakukan secara rutin untuk mencegah kekurangannya dalam tubuh. Di dalam tubuh itu sendiri, vitamin C diperlukan untuk biosintesis kolagen seperti L-karnitin dan neurotransmitter tertentu. Vitamin C juga terlibat dalam metabolisme protein. Vitamin C juga merupakan antioksidan fisiologis yang penting dan telah terbukti dapat meregenerasi antioksidan lain di dalam tubuh, termasuk vitamin E atau tokoferol. Kemudian ada riset juga menunjukkan bahwa sebagai antioksidan, vitamin ini dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan kanker tertentu, penyakit kardiovaskular, dan juga penyakit lainnya yang bersumber dari stres oksidatif. Kemudian
selain berfungsi sebagai biosintetik dan antioksidan, vitamin C ini juga berperan penting dalam sistem imun tubuh, serta dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-Him yang terdapat dalam tumbuhan. Penyerapan vitamin C di usus ini diatur oleh setidaknya satu protein transporter aktif, di mana sel mengakumulasi vitamin C melalui protein transport melalui protein transport yang spesifik. Kemudian secara in vitro ini ada riset yang menemukan bahwa bentuk vitamin C ini teroksidasi atau dalam bentuk asam dehidroaskorbik, yang mana asam dehidroaskorbik ini memasuki sel melalui beberapa transporter glukosa yang terfosilitasi, kemudian direduksi secara internal menjadi asam askorbat. Berikutnya, sumber makanan yang mengandung vitamin C ini ada buah sitrus, sayuran hijau, kentang, stroberi, tomat, juga pada paprika hijau. Kemudian untuk tubuh yang kekurangan vitamin C ini ada gejalanya, seperti ada penyakit skorbut, kemudian gigi dan gusi berdarah, lemah otot, cepat lelah, mudah tersinggung, gangguan pertumbuhan tulang, serta anemia. Kemudian untuk tubuh yang kelebihan vitamin C juga ini ada gejalanya, bisa berupa diare, mual, juga nyeri punggung. Berikutnya ada vitamin D. Boleh di next? Ya. Vitamin D. Vitamin D yang merupakan hormon steroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan fosfor tubuh serta mineralisasi tulang. Reseptor vitamin D ini terdapat dalam berbagai sel yang menunjukkan bahwa peran vitamin D ini adalah sebagai metabolik bagi tubuh. Kemudian vitamin D ini mengacu pada lebih dari satu anggota kelompok molekul steroid, di mana vitamin D3 seperti kolekalsiferol ini dihasilkan di kulit ketika energi cahaya diserap oleh molekul prekursor 7-dehidrokolesterol. Dengan demikian, vitamin D tidak menjadi vitamin yang sebenarnya. Karena jika tubuh dengan paparan sinar matahari yang cukup, ini tidak memerlukan suplemen dalam bentuk makanan. Kemudian, sumber lain vitamin D ini dapat ditemukan di kuning telur, minyak ikan, juga sejumlah tanaman seperti sayur bayam. Di dalam tumbuhan, ini ada juga vitamin D-nya yang terdapat dalam bentuk vitamin D2 atau ergosterol. Namun memang dalam jumlah yang sangat sedikit. Kemudian agar dapat berfungsi secara optimal, vitamin D baik D3 atau D2 ini harus dimetabolisme di dalam tubuh menjadi bentuk hormonal aktif yang dikenal sebagai 1,25 dihidroksikolekalsiferol. Transformasi ini terjadi dalam dua langkah. Yang pertama ada di dalam hati, di mana kolekalsiferol dihidroksilasi menjadi 25 hidroksikolekalsiferol oleh enzim 25 hidroksilase. Yang selanjutnya di tahap yang kedua ini di dalam ginjal, di mana 25 hidroksikolekalsiferol dikonversi lagi menjadi 1,25 dihidroksikolekalsiferol dengan bantuan enzim 1-alfa hidroksilase. Vitamin D ini dia bersifat hidrofobik dan diangkut dalam darah dalam bentuk terikat dengan protein pembawanya, seperti vitamin D binding protein.
Waktu paruh 25 hidroksikolekalsiferol ini adalah selama beberapa minggu. Sementara untuk waktu paruh 1,25 dihidroksikolekalsiferol ini hanya dalam rentang waktu beberapa jam saja. Kemudian fungsi utama vitamin D adalah untuk sebagai fasilitator penyerapan kalsium di usus, kemudian menginisiasi penyerapan ion fosfat dan magnesium, di mana jika tidak ada vitamin D, maka kalsium dalam makanan tidak akan diserap sama sekali. Vitamin D juga ini mampu merangsang ekspresi sejumlah protein yang terlibat dalam pengangkutan kalsium dari lumen usus, melintasi sel epitel dan ke dalam darah. Salah satu contoh protein pengangkutnya adalah kalbindin yang mengangkut kalsium usus. Kemudian vitamin D juga ini dia berperan sebagai pengatur transkripsi protein matriks tulang yang menginduksi ekspresi osteokalsin dan menekan sintagin tipe 1. Kemudian dalam kultur sel, vitamin D ini mampu merangsang diferensiasi sel-sel osteoklas. Kemudian vitamin D juga dia memiliki peran yang krusial dalam pertumbuhan dan diferensiasi banyak sel. Banyak juga riset yang menunjukkan bahwa vitamin D ini memiliki efek yang fisiologis jauh lebih luas yang berperan dalam homeostasis mineral dan fungsi tulang. Kemudian sumber makanan untuk vitamin D ini dapat ditemukan di minyak ikan, daging mentah, hati, putih telur, juga pada makanan yang terfortifikasi. Untuk tubuh yang kekurangan vitamin D ini ada gejalanya, biasanya mengidap penyakit riketsia atau osteomalacia. Untuk tubuh yang kelebihan vitamin D ini juga ada gejalanya seperti hiperkalsemia. Selanjutnya ada vitamin E. Ya, ada vitamin E yang merupakan molekul antioksidan yang sangat terkait pada membran khususnya mamalia. Vitamin ini berperan penting dalam mencegah kerusakan oksidatif pada membran berlipid dengan cara mengikat radikal bebas. Vitamin E ini bersifat hidrofobik dengan penyerapan yang mirip dengan molekul lipid lainnya. Vitamin E yang dilarutkan dalam asam empedu nantinya akan diserap ke dalam sel epitel usus kecil dalam bentuk partikel lipoprotein yang disebut silomikron. Kemudian akan diangkut ke dalam darah melalui pembuluh limfatik. Sesampainya pada proses sirkulasi, vitamin E ini nantinya dibebaskan dari silomikron tadi yang akan banyak diambil di dalam hati, yang kemudian akan dikemas ulang menjadi lipoprotein densitas sangat rendah dan akan disekresikan kembali ke dalam darah. Pada akhirnya, vitamin E ini diangkut dalam darah dalam bentuk yang terikat ke berbagai lipoprotein yang diambil oleh jaringan di seluruh tubuh. Kemudian di dalam tubuh juga vitamin E ini disimpan dalam bentuk tetesan lemak pada sel jaringan adiposa. Peran yang paling utama dari vitamin E ini adalah sebagai antioksidan, di mana vitamin ini dikenal dapat menangkal radikal bebas seperti superoksida, hidrogen peroksida. Radikal bebas yang dihasilkan oleh berbagai proses oksidasi di dalam sel dan berpotensi untuk merusak membran sel, protein, dan asam nukleat. Dengan demikian, vitamin ini dapat mencegah kerusakan oksidatif dikarenakan kemampuannya juga untuk larut dalam lemak. Vitamin E juga dia sangat penting dalam melindungi membran sel. Ketika menyerap radikal bebas, vitamin E ini dia akan diubah menjadi radikal bebas itu sendiri. Contohnya menjadi radikal tokoferoksil yang nantinya akan direduksi kembali menjadi tokoferol oleh beberapa molekul termasuk glutathione dan vitamin C.
Adapun sumber makanan yang mengandung vitamin E ini ada minyak sayur, mentega, daging mentah, juga pada ikan. Tubuh yang kekurangan vitamin E ini dapat mengakibatkan infertilitas, kemudian gangguan kontraksi otot, degenerasi sistem saraf pusat dan tepi, juga kerusakan eritrosit. Untuk tubuh yang kelebihan vitamin E, ini dapat mengakibatkan perdarahan, lemah otot, penyakit fatigu, mual, sampai diare. Baik, dicukupkan terkait penjelasan vitamin C, D, dan E. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Malika atas pemaparannya. Mungkin sekian dari kelompok 9. Akan kami cukupkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.